Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Khazini Nur Wahidah beserta Gus Muhammad Khazin, yang terhormat kepada jajaran pengurus Pondok Pesantren Al-Khazini yang dengan sabar mengurus kita dengan sangat baik. Kemudian tak lupa pula kepada teman-temanku sekalian yang cantik-cantik, yang insya Allah diberi barokah di majelis kita yang tercinta ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah kepada pengurus juga yang mana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi sedikit ilmu dalam acara Kultum Ramadan yang diselenggarakan oleh PPM Al-Khazini. Mengingat keadaan kita saat ini yang mana pada Ramadan sebelumnya kita berbuka bersama keluarga, sahur bersama keluarga, menikmati hidangan berbuka bersama keluarga di meja makan selama 1 bulan penuh. Tapi yang mana di tahun ini kita masih LDR bersama keluarga kita, tidak bersama keluarga kita, sampai-sampai kita kangen dengan riuhnya suara ibu kita saat memasak, suara bisiknya ayah kita untuk membangunkan kita sahur, dan pastinya kita juga merindukan selimut dan ruang kamar favorit kita yang hangat, yang bisa buat kita tidur setelah sahur sambil menunggu berbuka. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua, yang mana kalian hingga sampai Ramadan ini, hingga detik ini masih mampu, masih dengan tabah hati bertahan, tetap stay di Pondok Al-Khazini di tengah-tengah gemburan teman-teman kita yang pada boyong, yang pada pulang kampung semua, bertemu dengan keluarga masing-masing. Sedangkan kita di sini masih sibuk untuk nyelami pahala Ramadan, sibuk untuk membanggakan kedua orang tua kita. Mengingat tentang keluarga, Bunga Citra Lestari pernah berkata, harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga. Mengingat tentang keluarga, pasti di benak pertama kita muncul pertama kali adalah sosok ayah dan sosok ibu, yaitu dua superhero kita, dua pahlawan tanpa tanda jasa yang telah mengerahkan segala darah, keringat, dan air mata mereka untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada kita semua. Meskipun dengan terengah-engah, mereka cari cuan sana sini agar kita bisa duduk dengan nyaman di sini tanpa memikirkan kita nanti sahur makan apa, kita nanti buka makan apa, tanpa memikirkan biaya kuliah kita dan lain-lain sebagainya. Jadi, mengingat tentang keluarga, maka pada kesempatan kali ini izinkanlah saya selaku perwakilan dari Kamar C8 dan B5 untuk menyampaikan sebuah kultum singkat yang berjudul
Meski ada jarak, namun berbakti tetap terlaksana. Mengingat tentang berbakti kepada orang tua, pada bulan Januari lalu terdapat sebuah berita yang sangat viral di TikTok khususnya, yaitu tentang kasus anak yang menyuruh orang tuanya untuk melakukan aksi mandi lumpur, bahkan sampai 24 jam lamanya, bahkan sampai mereka merasakan gigil. Terlebih dari itu, anak tersebut juga menyuruh nenek kakeknya untuk melakukan aksi serupa. Hal tersebut dilakukan lantaran anak tersebut hanya ingin menginginkan sebuah popularitas, menginginkan sebuah cuan, menginginkan sebuah konten agar muncul di FYP. Astagfirullahaladzim. Padahal dengan tegas Allah telah berkali-kali berfirman dalam Qur'annya bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk khalifah di bumi, sebagai anak-anak seperti kita semua, bahwa kita semua itu harus berbakti kepada orang tua, sebagaimana Allah pernah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan. Dalam ayat tersebut Allah menyuruh kepada kita selaku manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, kepada kedua ibu bapak kita. Kenapa? Karena hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Karena apa? Karena ibu telah dengan susah payah mengandung kita 9 bulan lamanya dengan penuh rasa letih. Kemudian ibu kita dengan susah payahnya juga melahirkan kita dengan berdarah-darah, dengan cucuran darah, cucuran keringat, dan cucuran air mata. Maka tidak selayaknya menyuruh orang tua kita untuk melakukan hal keji dengan menyuruh mereka untuk melakukan hal seperti itu. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Al-ayat sadaqallahul adzim. Di dalam ayat tersebut Allah juga menyuruh kita untuk berbuat baik kepada kedua bapak ibu kita. Apalagi jika kedua bapak ibu kita sudah lanjut usia. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda di dalam hadisnya yang artinya secara tidak langsung bahwa Nabi Muhammad menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua, dan berbakti merupakan suatu jihad fisabilillah. Kemudian fala taqul lahumā uffin, maka janganlah kalian sekali-kali berkata wala tanharhumā, dan janganlah kalian membentak keduanya. Begitu Allah menegaskan kepada kita untuk tidak melakukan hal keji seperti itu, melainkan wa qul lahumā qawlan karīmā, yaitu Allah menyuruh kita untuk mengatakan perkataan yang mulia kepada mereka. Kemudian teman-temanku yang dirahmati Allah, menurut tafsir As-Sa'di di dalam menurut tafsir As-Sa'di bahwa wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā merupakan suatu perbuatan yang merupakan sebuah tindakan menyakiti orang tua dalam skala yang ringan. Tapi tafsir tersebut tidak semata-mata kita sepelekan begitu saja. Minta orang tua cuma hal yang ringan nih. Kalau berkata juga hal yang ringan. Tapi Nabi Muhammad pernah bersabda. Ridallah fi ridal walidain, syuktul walidain. Bahwa ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, dan
murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Nah, maksudnya, walaupun kita berkata walaupun kita berbentak-bentak dan hal itu merupakan suatu perbuatan menyakiti orang tua dalam skala yang ringan, tapi jika orang tua kita murka, jika orang tua mendoakan yang tidak kepada kita, maka secara tidak langsung syukur walidain, maka murkanya Allah juga merupakan murkanya orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, teman-temanku sekalian, kita selaku mahasiswa sekaligus mahasiswi Al-Khazini, walaupun kita berjauhan kepada orang tua kita, maka berbakti kepada orang tua merupakan suatu kewajiban yang mutlak bagi kita semua. Mulai dari hal kecil saja. Pertama, kita bisa mengabari orang tua kita secara lebih sering, mengabari orang tua kita agar mereka tidak merasa khawatir apakah kita baik-baik saja di sini atau gimana. Bukannya malah kita pas mengabari mereka saat kita hanya tidak punya uang, pas kantong kering, saat ada masalah, bukan seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga bisa amanah terhadap orang tua kita. Kalau belajar, ya belajar. Kalau ngaji, ya ngaji. Kalau kuliah, ya kuliah. Bukan waktunya ngaji, malah tidur. Bukannya malah sibuk-sibuk main game. Bukannya malah sibuk-sibuk scroll sosmed, tapi sholatnya masih ngaret. Kemudian yang terakhir yang bisa kita lakukan, minimal kita bisa, apabila kita diberi uang saku oleh orang tua kita bisa menyisihkan sedikit untuk bayar pondok atau untuk bayar UKT, walaupun hanya sedikit. Itu secara tidak langsung bisa meringankan beban orang tua kita. Teman-temanku sekalian, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelumnya, marilah kita sama-sama berdoa kebaikan dunia akhirat kepada orang tua kita. Karena apa? Karena amalan yang tidak pernah terputus adalah amalan doa anak soleh kepada orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, cukup sekian dari kultum yang saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila kata-kata saya tadi membuat teman-teman merasa tersinggung, merasa sakit hati. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena al-insan wa khairul khata' wa nisyan. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.